Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiyuni Fajria dari HTN 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pemerintahan. Pertama yaitu sistem. Menurut Karl Friedrich yang dikutip oleh Muhammad Kusnardi, adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Penjelasannya, sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan terkait untuk mencapai tujuan. Kedua yaitu pemerintahan. Menurut Muhammad Kusnardi adalah pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Jadi kesimpulannya, jadi berdasarkan pendapat di atas, sistem pemerintahan adalah keseluruhan pengaturan kekuasaan negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara berdasarkan pembagian kekuasaan sesuai ajaran yang dianutnya dalam mencapai tujuan negara. Yang kedua, dasar teori sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politika, adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Kedua, demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang disarankan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. 3. Negara yang berdasarkan hukum. Rechtsstaat atau rule of law bertujuan untuk membatasi penguasa atau pemerintahan dalam artian luas dalam bersikap dan bertindak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya. Doktrin Rechtsstaat atau rule of law hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi. Keempat, konstitusi. Pertama yaitu hukum dasar negara. Kedua, konstitusi adalah hukum utama negara. Ketiga, semua hukum yang lain harus sejalan dengan konstitusi. Keempat, konstitusi menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Yang kelima, konstitusi terbentuk adalah dasar bagi masa depan bangsa. Keenam, konstitusi mendefinisikan hubungan antara rakyat suatu negara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara. Bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama
bentuk kerajaan atau monarki. Negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Dalam sistem kerajaan monarki, pengangkatan kepala negara didasarkan atas garis keturunan atau hubungan darah. Contohnya yaitu di Jepang, kepala negara biasanya disebut raja atau kaisar, dan selalu laki-laki tertua. Hal ini tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Jepang bahwa yang berhak mewarisi tahta kaisar hanya putra laki-laki. Kedua yaitu bentuk republik. Negara pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Dalam sistem republik, pemilihan kepala negara tidak didasarkan pada garis keturunan, tetapi didasarkan pada suatu proses pemilihan, baik pemilihan langsung maupun dengan sistem perwakilan. Contohnya yaitu negara Indonesia, Cina. Kedua, susunan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, negara kesatuan adalah kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas. Kedua, negara serikat atau federal adalah kekuasaan negara terbagi dalam antara negara bagian pemerintahan federal. Kekuasaan asli ada di negara bagian sebagai badan hukum negara yang bersifat sendiri-sendiri, yang secara bersama-sama membentuk pemerintahan federal dengan batas-batas kekuasaan yang disepakati bersama oleh negara-negara bagian dalam konstitusi federal, contohnya itu Amerika. Ketiga yaitu negara konfederasi adalah negara yang terdiri atas persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan dilakukan demi kepentingan bersama. Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu konfederasi yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. 3. Sistem pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan presidensil. Menurut Jimli Asidik, ada 9 karakter sistem pemerintahan presidensil. Yang pertama yaitu terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kedua yaitu presiden, merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Ketiga, kepala pemerintahan adalah sekaligus pula kepala negara atau sebaliknya. Keempat, presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. 5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. 6. Presiden tidak bisa membubarkan dan memaksa parlemen. 7. Jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam
Sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi. 8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. 9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer. Yang terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. Kedua, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yakni pertama, bersumber pada prinsip kekuasaan yang menyebar. Kedua, eksekutif diambil oleh kepala negara yang sudah mendapatkan kesepakatan serta dukungan oleh sebagai besar parlemen. Ketiga, yaitu kekuasaan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif hingga kabinet mesti mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya pada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. 4. Program kebijakan kabinet mesti sesuai dengan tujuan politik beberapa anggota parlemen. Ketiga, yaitu sistem pemerintahan campuran atau kuasi. Sistem pemerintahan kuasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Selanjutnya yaitu asas penyelenggaraan pemerintah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama asas sentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan pemerintah pusat atau sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Kedua, yaitu kelebihan asas sentralisasi menurut Jean Hetfeld. Yang pertama yaitu menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat. Kedua, dapat mencegah nafsu pemisahan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan. Ketiga, meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan pemerintah dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa. Keempat, terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah golongan atau perorangan. Masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak. Kelima, yaitu tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar. 5. Kelemahan asas sentralisasi menurut Sarundajang. Pertama yaitu meningkatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat. Kedua, yaitu menyuburkan tumbuhnya birokrasi dalam arti negatif dalam pemerintahan. 3. Memberatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Kelebihan asas desentralisasi menurut Jean Hetfeld yaitu yang pertama, memberikan penilaian yang terdapat daerah dan penduduk yang beraneka ragam. Kedua, meringankan beban pemerintah karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya. Ketiga, yaitu dapat dihindarkan
adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat oleh sebab tunggakan kerja. Keempat, masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga ia tidak akan merasa sebagai objek saja. Kelima, yaitu meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan tingkah laku pemerintah. Kekurangan asas desentralisasi. Yang pertama, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambang kompleks dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi. Kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan mudah terganggu. Ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding. Kelima, memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Kelebihan asas dekonsentrasi. Yang pertama yaitu secara politis, eksistensi demonstrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kedua, secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Ketiga, yaitu dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dan yang diperintah. Keempat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan politik ekonomi dan administrasi. Kelima, yaitu dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Kekurangan asas dekonsentrasi. Pertama itu struktur pemerintah bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Dua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Ketiga, mendorong timbulnya fanatisme daerah. Keempat, keputusan yang diambil relatif lama. Lima, biaya yang dibutuhkan besar. Asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut mendebewing. Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah di atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.